Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi toharoh, yang mana untuk memenuhi salah satu tugas UTS Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Weng Rihianto. Saya Rima Khalifatul Umah dengan NIM D1A220143, berasal dari kelas reguler pagi farmasi 2A. Langsung saja, sekarang saya akan membahas tentang materi toharoh per bab. Yang pertama ada beberapa subbab atau beberapa bahasan dalam materi ini. Yang pertama yaitu pengertian toharoh. Yang kedua itu dasar hukum syar'i toharoh. Yang ketiga alat bersuci yang sah dalam Islam. Yang keempat toharoh dari najis dan hadas. Dan yang terakhir wudhu, tayamum, dan mandi besar atau mandi wajib. Yang mana saya akan menjelaskan satu persatu dari subbab atau bahasan yang tadi saya ucapkan. Quotes-nya untuk materi sekarang yaitu balaghu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Next, yang kedua, dalil atau referensi, yaitu ada hadis dari riwayat Abu Hurairah, yang mana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima salat salah seorang kalian apabila ia telah berhadas sampai ia berwudu terlebih dahulu. Nah, itu merupakan dalil atau referensi yang kedua. Yang ketiga ada hadis riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya air itu tahur atau suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Dikeluarkan oleh imam yang tiga dan Imam Ahmad yang mensahihkannya. Selanjutnya ada dasar hukum syar'i toharoh yang kedua, yaitu dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 4, yang artinya dan bersihkanlah pakaian. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa ketika kita ingin melaksanakan salat atau ibadah apapun yang mewajibkan kita untuk bersuci dan bersih, maka ayat tersebut menjadi salah satu dasar hukum syar'i gitu. Selanjutnya yang ketiga ada dasar hukum syar'i menurut hadis riwayat Tirmidzi, yang mana miftahus sholatu at-tahur, yang mana artinya kunci diterimanya atau sahnya sholat adalah bersuci. Nah, ini merupakan salah satu
dasar hukum syar'i juga, karena hadis ini menjelaskan bahwa ketika kita ingin melaksanakan sholat, maka keadaan kita harus dalam keadaan taharah atau suci. Oke, next, selanjutnya ada alat bersuci yang sah dalam Islam, yang mana alat bersuci yang sah dalam Islam untuk melakukan taharah itu ada. Selanjutnya yaitu tentang alat bersuci yang sah dalam Islam, yang mana alat bersuci yang sah dalam Islam untuk melakukan taharah itu ada beberapa media, teman-teman. Yang pertama ada air. Air sendiri dari segi hukum dibagi menjadi 5, yaitu air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci dan menyucikan, artinya air ini bisa digunakan untuk bersuci. Jenis-jenis air yang masuk kategori air mutlak adalah air hujan, air sumur, air sungai, air telaga, air laut, embun, serta air es atau salju. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berikut. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi keterangan darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan. Nah, dalil itu merupakan salah satu bahwa air mutlak itu suci dan mensucikan. Yang kedua, ada air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci, baik berwudu atau mandi wajib. Sebagian menyatakan bahwa air mustakmal itu suci dan bisa mensucikan, sedangkan sebagian yang lain menyatakan bahwa air ini suci tapi tidak menyucikan. Jadi untuk keterangan air mustakmal ini ada yang menyebutkan bahwa air ini suci dan mensucikan, ada juga yang menyebutkan bahwa air ini suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga ada air musyammas. Air musyammas adalah air yang terpapar sinar matahari dalam wadah yang terbuat dari selain emas dan perak. Air jenis ini dimakruhkan untuk digunakan bersuci. Jadi teman-teman, air yang panas atau air yang panas karena terkena matahari itu tidak bisa dijadikan sebagai media wudhu, karena air ini dimakruhkan. Makruh itu sesuatu yang Allah benci. Nah, selanjutnya yaitu air mutanajis. Air mutanajis adalah air mutlak yang sudah terkena najis. Air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci jika sudah berubah salah satu sifatnya, seperti bau, warna, dan rasanya. Jika salah satu dari ketiga sifat tersebut tidak berubah, para ulama bersepakat bahwa air tersebut bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ketika airnya tidak berubah warna, sifat, dan baunya itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Tetapi jika salah satunya berubah, maka itu sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua, ada air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci, baik berwudu atau mandi wajib. Sebagian menyatakan bahwa air mustakmal itu suci dan bisa mensucikan, sedangkan sebagian yang lain menyatakan bahwa air ini suci tapi tidak menyucikan. Jadi untuk keterangan air mustakmal ini ada yang menyebutkan bahwa air ini suci dan mensucikan, ada juga yang menyebutkan bahwa air ini suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga ada air musyammas. Air musyammas adalah air yang terpapar sinar matahari dalam wadah yang terbuat dari selain emas dan perak. Air jenis ini dimakruhkan untuk digunakan bersuci. Jadi teman-teman, air yang panas atau air yang panas karena terkena matahari itu tidak bisa dijadikan sebagai media wudhu, karena air ini dimakruhkan. Makruh itu sesuatu yang Allah benci. Nah, selanjutnya yaitu air mutanajis. Air mutanajis adalah air mutlak yang sudah terkena najis. Air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci jika sudah berubah salah satu sifatnya, seperti bau, warna, dan rasanya. Jika salah satu dari ketiga sifat tersebut tidak berubah, para ulama bersepakat bahwa air tersebut bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ketika airnya tidak berubah warna, sifat, dan baunya itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Tetapi jika salah satunya berubah, maka itu sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang media kedua dari taharah itu yaitu debu, yang mana debu yang suci ini bisa dipakai untuk salah satu media taharah. Dipakai dalam taharah ketika bertayamum. Nah, ketika bertayamum, ketika mutlak tidak ada air dimanapun itu, ketika kita sudah berusaha tetapi tidak menemukan air, maka tayamum bisa digunakan untuk bersuci. Kedua dari taharah itu yaitu debu, yang mana debu yang suci ini bisa dipakai untuk salah satu media taharah. Dipakai dalam taharah ketika bertayamum. Nah, ketika bertayamum, ketika mutlak tidak ada air dimanapun itu, ketika kita sudah berusaha tetapi tidak menemukan air, maka tayamum bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, alat media untuk taharah yaitu batu, yang mana ketika
debu dan air tidak bisa digunakan di tempat-tempat yang tidak memungkinkan adanya debu dan air, maka batu bisa digunakan untuk alat salah satu taharah. Batu itu bisa digunakan untuk istinja atau cebok, yang mana ketika tidak ada air dan debu, daun bisa digunakan untuk istinja seperti bercebok. Contohnya ada yang mendaki, nah maka daun bisa menjadi salah satu media untuk bersuci. Selain batu, debu, dan air, media lain juga bisa seperti daun. Daun bisa digunakan ketika kita memakai daun yang tidak bisa dimakan, seperti bayam, itu tidak bisa digunakan untuk taharah. Ada juga tisu, kayu, pasir, kertas, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang taharah dari najis dan hadas. Sebelum membahas najis dan hadas, apakah kalian tahu apa itu najis atau hadas? Nah, sekarang kita akan kupas materi tentang apa itu najis dan apa itu hadas. Najis adalah benda yang bisa dilihat berdasarkan warna, bau, atau rasa. Jadi najis itu bisa dilihat teman-teman seperti najisnya air pipis anak laki-laki contohnya. Ketika ada percikan air, nah itu disebut najis. Dan gimana cara mensucikannya itu diusap dengan air juga udah bisa disebut taharah, karena najis ini bisa dihilangkan sifatnya dengan air gitu. Walaupun bekasnya basah tapi tetap bisa disebut atau udah disebut suci. Kerek najis. Jadi untuk najis itu ketika najisnya kecil, contohnya kayak air pipis anak laki-laki itu kena baju kita, nah itu bisa disucikan dengan air. Secara fisik mungkin masih basah, tetapi secara hukumnya itu udah bisa disebut suci atau taharah. Tetapi ketika najisnya besar, berbentuk seperti bekas jilatan anjing atau babi gitu, atau diperkirakan cara mensucikannya juga beda. Cara mensucikan najis besar itu ada dengan debu ya, dengan debu gitu. Ada caranya khusus. Nah, selanjutnya itu hadas. Hadas adalah status hukum karena suatu perbuatan atau kejadian. Nah, berbeda dengan najis. Jadi hadas itu merupakan suatu hukum. Jadi contohnya kayak gini, seseorang yang buang air kecil lah, maka bisa disebut dia berhadas kecil gitu. Nah, tadi merupakan hadas kecil. Jadi hadas kecil itu bisa disucikan dengan wudhu gitu. Nah, gimana kalau dengan hadas gede seperti kotoran, buang air besar? Buang air besar masih termasuk hadas kecil ya teman-teman, maaf. Jadi untuk hadas besar itu seperti haid, nifas kalau buat perempuan. Maaf, untuk yang berkeluarga mungkin bersetubuh. Nah, itu bisa disucikannya bukan dengan wudhu tetapi dengan mandi besar gitu. Selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang wudhu, tayamum, dan mandi besar. Nah, wudhu, tayamum, dan mandi besar merupakan media untuk mensucikan hadas kecil dan hadas besar tentunya. Untuk wudhu itu taharah dengan berwudhu menurut syar'a adalah menghilangkan najis hadas kecil ketika akan sholat. Nah, jadi wudhu itu digunakan untuk bersuci ketika mau sholat. Nah, jadi wudhu itu hanya bisa digunakan untuk bersuci ketika mau melaksanakan sholat. Yang mana ketika mau melaksanakan sholat, kita wajib untuk melaksanakan wudhu sebelumnya gitu. Karena wudhu merupakan syarat sahnya sholat. Ada juga niatnya ya, seperti yang saya akan ucapkan, yaitu nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Artinya aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Nah, kemudian melaksanakan fardu wudhu 6 perkara itu diantaranya yaitu yang pertama niat, yang kedua membasuh seluruh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut, yang ketiga itu membasuh rambut sedikit atau bagian kepala ya sedikit, terus yang keempat membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tartib. Yang selanjutnya yaitu tayamum, yang mana tayamum itu adalah sebagai pengganti wudhu atau mandi besar ketika tidak ada air. Nah,
Tayamum bisa digunakan dalam kondisi tidak ada air ya. Ketika kita sudah berusaha kemana-mana mencari air dan tidak ada, maka tidak apa-apa kita untuk melaksanakan taharah dengan tayamum. Nah, syarat tayamum adalah menggunakan tanah yang suci, tidak bercampur dengan benda lain, yaitu ya sesuai dengan yang tadi wudhu. Tayamum juga memiliki niat, lafaz niatnya seperti berikut: nawaitu tayamum liistihabati sholati fardulillahi ta'ala. Itu ketika mau salat. Kalau ketika mau mandi wajib, nawaitu tayamum liistibahati badani minal haidi fardulillahi ta'ala. Sesuai, jadi niatnya disesuaikan. Nah, selanjutnya itu tata cara tayamum. Ada yang pertama niat, yang kedua setelah niat itu membaca niat, lanjut meletakkan dua belah tangan di ke atas debu, misalnya debu pada kaca atau pada tembok juga bisa. Jadi ketika kita di dalam pesawat contohnya bisa ditempelin gitu ya. Sebanyak misalnya debu pada kaca atau tembok, usapkan ke muka sebanyak 2 kali. Jadi untuk tayamum ini tidak usah semuanya ya, gak kaki, gak usah rambut, gak usah. Jadi cuman 2 anggota yang akan ditayamumin, yaitu muka sama tangan sampai sikut. Gitu, dilanjutkan mengusap 2 belah tangan hingga sikut gitu ya. Jadi dan memindahkan debu pada anggota tubuh lain. Keterangannya nih, maksud mengusap bukan debunya yang diguyurin ya, tapi debunya ditap-tap aja kayak gini gitu ke tangan. Yang terakhir adalah mandi besar, yang mana mandi besar atau gusul merupakan syarat mutlak ketika bersuci. Istilah mandi wajib dalam taharah yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi ketika dari ujung kepala sampai ujung kaki, gak boleh ada satupun anggota tubuh kita yang tertinggal ketika melakukan mandi besar. Mandi wajib ini harus dibarengi dengan membaca niat yang menyucikan diri dari hadas kecil atau besar, yaitu saya akan sebutkan lafaz niatnya, yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadatil akbari min hijabatil fardu lillahi ta'ala. Artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah Ta'ala. Menurut mazhab Syafi'i, saat pertama membaca niat harus dibarengi dengan menyiram air. Jadi itu menurut mazhab Syafi'i ya. Jadi ketika niat harus dibarengi dengan mengguyurkan air. Nah, itu semua mungkin materi yang saya ambil dari beberapa sumber tentang materi Thaharah, mata kuliah pelajaran agama Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Billahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Holifatul Umah dengan NIM D1A220143 dari kelas farmasi reguler pagi 2A. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.